Peripheral artery disease merupakan penyakit yang terjadi pada pembuluh darah setelah keluar dari jantung dan aorta, meliputi arteri karotis, arteri renalis, arteri mesenterika, dan semua percabangan setelah melewati aorta iliaka, termasuk ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Faktor risiko dari peripheral artery disease ada 8. Yang pertama ada usia, ras, hipertensi, dislipidemia, diabetes mellitus, jenis kelamin, status merokok, dan juga yang terakhir viskositas plasma dan kadar fibrinogen. Untuk usia, di sini orang yang berumur lebih dari 70 tahun itu memiliki prevalensi 14,5%. Lebih dari 40 tahun memiliki prevalensi 4,3%, dan lebih dari 65 tahun itu mengalami peningkatan dalam prevalensi peripheral artery disease. Nah, faktor risiko selanjutnya adalah ras. The National Health and Nutrition Examination Survey, sebuah survei di Amerika Serikat, pada hasil penelitiannya menemukan informasi bahwa ankle brachial index 0,90 umumnya lebih sering terdapat pada ras kulit hitam non-Hispanik sebesar 7,8% dibandingkan dengan ras kulit putih sebesar 4,4%. Untuk jenis kelamin, pada penelitian Framingham didapatkan bahwa claudicatio intermittent juga prevalensinya 2 kali lebih banyak pada pria dibandingkan wanita. Nah, gimana? Menarik bukan informasinya? Kita lanjutin ke hipertensi. Beberapa studi epidemiologi menunjukkan hubungan antara hipertensi dan terjadinya PAP. Hipertensi dikaitkan dengan segala bentuk penyakit kardiovaskular termasuk PAP ini. Namun, risiko relatifnya untuk terjadi PAP lebih kecil dari diabetes ataupun merokok. Hipertensi menyebabkan aterosklerosis yang lebih agresif pada semua sirkulasi darah dan merupakan faktor risiko terjadinya cerebrovaskular dan juga penyakit koroner. Buat kalian yang hipertensi, baik itu orang tua ataupun yang muda, wajib banget diwaspadai ya. Lanjut ke dislipidemia. Di Framingham Heart Study, individu dengan kadar kolesterol total 270 mg per dl itu memiliki 2 kali kejadian claudicatio intermittent. Selain itu, orang dengan claudicatio intermittent itu memiliki tingkat rata-rata kolesterol tinggi. Lanjut ke bagian status merokok. Seseorang yang merokok kurang 25 tahun memiliki 3 kali peningkatan risiko terjadinya PAD dibandingkan orang yang tidak merokok. Seseorang yang merokok lebih 25 tahun memiliki peningkatan risiko PAD 5 kali dibandingkan orang yang tidak merokok. Nah, buat kalian jangan merokok deh. Lanjut, diabetes mellitus DM 2 kali lebih banyak dalam prevalensi PAP. Hal ini berhubungan dengan kontrol glikemik pada pasien DM tipe 2. Pada pasien dengan diabetes, setiap kenaikan 1% dalam hemoglobin A1C terjadi peningkatan 30% risiko PAP. Resistensi insulin merupakan faktor risiko PAP bahkan pada pasien tanpa diabetes. Ini bisa meningkatkan risiko sekitar 40% sampai 50% loh. Buat penderita DM ataupun yang secara turun-menurun yaitu DM harus diwaspadai. Viskositas plasma dan kadar fibrinogen. Kondisi kadar hematokrit yang meningkat dan hiperviskositas dilaporkan terdapat pada pasien dengan PAD, kemungkinan sebagai konsekuensi dari merokok. Peningkatan kadar fibrinogen plasma yang juga merupakan faktor risiko trombosis dikaitkan dengan kejadian PAD pada beberapa penelitian. Nah, gimana, menarik bukan? Semoga bermanfaat ya. Bye, terima kasih.